Salatu wassalam anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa eh, belajar menambah ilmu lagi di lecture series kali ini. Salawat berikan salam kita hadirkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Baiklah, hari ini saya selaku moderator, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Ahmad Zakwan sebagai moderator hari ini, dan yang saya hormati kepada narasumber Pak Nanda Arista Rizky MSI yang telah hadir bersama kita di Zoom kali ini. Mungkin melanjutkan tema sebelumnya, karena ini yang sudah kelima kali ya kan Pak. Sebelumnya Pak Nanda, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Nah, jadi eh, melanjutkan materi selanjutnya yang bertemakan ide penelitian mengenai analisis multivariat menggunakan Python. Baik, tanpa berlama-lama, kepada Bapak Nanda Arista Rizky MSI, dipersilakan dengan segala hormat. Oke, baik. Terima kasih Ahmad Zakwan. Saya izin share screen. Bentar ini. Oke, ya, sudah terlihat ya. Jadi ini pertemuan kelima mengenai analisis variansi dua arah. Kenapa langsung dua arah? Kemungkinan satu arahnya mungkin kalian pernah mempelajari gitu ya. Dan bahkan kalau satu arah variabelnya masih sedikit. Nah, sekarang langsung loncat ke dua arah. Nah, kalau satu arah itu kan desainnya seperti ini ya. Ya, misal saya punya kategori ada empat gitu ya, empat kategori, dan kita pengen tahu apakah ada perbedaan gitu ya, rata-rata untuk kategori A, kategori B, C, dan D. Nah, sebenarnya bisa kita kali ya, maksudnya kita menggunakan uji T itu bisa, tapi uji T-nya berkali-kali gitu kan. Nah, sementara kalau empat sekaligus gimana? Ya bisa, namanya analisis variansi. Nah, kalau satu arah seperti ini. Kalau dua arah gimana? Jadi kita punya dua kategori. Kategori pertama dan kategori kedua. Oh ya, materinya ada di sini ya. Dan tetap sama materinya sebentar. Sama seperti minggu lalu, eh, saya kopas lagi di ini ya, di chat ya. Ada di situ. Sebentar. Nah, untuk yang dua arah berarti ada dua kategori, kategori pertama dan kategori kedua. Di sini ada ini ya, beberapa buku bahkan di internet gitu ya. Bilangnya ANOVA gitu ya. ANOVA ada ANAVA gitu ya. Ada yang dua arah, dua jalur gitu juga. Ada yang bahasa Inggrisnya two way gitu. Tapi mereka ini sama semua gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya ANOVA gitu ya, O-nya tuh off gitu ya. Analysis of variansi gitu, variance kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya ANAVA, analisis variansi. Nah, kalau dua arah itu bisa dua jalur, bisa dua arah. Ya, sama saja gitu ya. Cuma kita sepakati dua arah gitu ya, bukan jalur. Udah jam 2 subuh berarti. Nah, kemudian kemudian sebentar. Nah, misalkan ya kita pengen kenapa kita pakai dua kayak ANAVA dua arah? Misal kita punya satu variabel pengukuran gitu ya. Jadi di dalam sini nih, di dalam sel-sel tabel ini dia variabelnya continue gitu. Dan kita punya dua variabel nominal gitu ya. Misalnya nominal. A, B, C, dan D ini variabel nominal, kemudian satu 2 3 juga nominal. Ini teoritisnya. Nah, kemudian hipotesisnya itu ada tiga ya. Hipotesis pertama itu H0-nya apa? Tidak ada perbedaan rata-rata untuk kategori faktor A. Jadi di faktor A ini, faktor satu ini ya, kategori satu ini nggak ada perbedaan gitu ya.
antara eh, yang faktor A, faktor B, faktor C, dan faktor D itu baru satu ini ya, satu hipotesis. Nah, hipotesis yang kedua apa Hanolnya? Tidak ada perbedaan rata-rata dalam kategori faktor B. Nah, faktor B itu yang ini. Jadi kategori satu ya, kategori satu, kategori dua. Bentar, saya pakai pensil. Nah, ini kategori Kamu satu nggak ini ya. mainggi, sayang. Kemudian kategori dua, kategori dan kategori tiga ya. Nggak ada perbedaan rata-rata untuk ketiga kategori ini, ketiga faktor ini. Nah, sementara ada hipotesis ketiga. Nah, ini sedikit lebih lebih murid rumit gitu ya. Tidak ada interaksi antara kategori faktor A dan faktor B. Jadi yang di sini ini misalkan ada interaksi ya. Artinya apa? Di sini tuh di sel ini artinya dia itu kategori satu yang A gitu ya dan kategori dua yang pertama gitu. Seperti itu. Misalkan kita punya desain seperti ini, berarti kita punya 12 interaksi gitu ya. Masing-masing ini ada interaksinya. Seperti itu. Nah, ini analisis variansi dua arah dan biasanya kalau di skripsi gitu ya, di penelitian-penelitian itu ada namanya tabel gitu, tabel analisis variansi. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini gitu ya. Ada sumber variansinya apa, faktor A, faktor B, dan faktor C. Ada interaksinya, ada error, dan total. Total itu berarti jumlahan yang di atas-atasnya gitu ya. Ini jumlah total di atas. DB itu aja adalah derajat bebas gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya DF gitu, degree of freedom. Kemudian rataan kuadrat. Rataan kuadrat gimana caranya? Berarti jumlahannya dibagi dengan derajat bebasnya gitu ya. Dapatlah rata-ratanya. Untuk yang error gimana jumlah kuadrat error? Berarti jumlah kuadrat errornya dibagi dengan derajat bebasnya kan menjadi rataan kuadrat yang error gitu ya. Seperti itu. Nah, sementara ada namanya F hitung ya yang kita bandingkan dengan F tabel di sini. F hitung gimana? Rataan kuadrat yang faktornya dibagi dengan rataan kuadrat error itu. Nanti dapatlah F hitungnya. Nanti kita bandingkan dengan F tabel. Nah, karena kita pakai Python gitu ya, jadi kita apa, tidak pakai ini, tidak pakai rumus manual gitu. Nah, sebelum ke analisis NAVA dua arah gitu ya, kita wajib melakukan pengujian asumsi. Apa yang pertama? Yang pertama adalah datanya harus normal. Maksudnya gimana? Di sini ada ya, nanti saya juga contohkan juga. Data normal ini ada dua ini ya, dua cara gitu. Yang pertama variable dependentnya. Apakah variable dependentnya normal gitu ya? Atau bisa juga residual. Nah, bedanya apa? Kalau residual ini kita harus punya modelnya dulu gitu kan. Ketika kita punya model dan kita bandingkan dengan hasil apa yang sebenarnya, nanti dapatlah error atau residual. Dan residual ini kita cek harus berdistribusi normal seperti itu. Kalau dependen itu berkali-kali gitu ya, tapi residual cukup sekali. Nah, kemudian ini ada juga eh, apakah variansinya sama gitu ya. Harus homogen. Kalau tidak homogen, kita tidak bisa pakai apa penggunaan ini ANAVA dua arah. Mungkin bisa pakai analisis apa non parametriknya gitu. Dan independen. Antar sampel harus saling bebas gitu ya. Ini tidak diuji, kita hanya pakai apa ini saja, maksudnya keyakinan saja gitu ya. Kalau kita yakin bahwa kita ngambilnya sudah acak gitu ya, tidak tidak pilih-pilih datanya gitu ya, berarti ya udah bisa dianggap independen gitu. Jadi sampelnya harus acak dan eh, antar antar sampel harus acak ya, antar kelompok harus acak dan setiap diambil itu diacak juga, harus bebas juga gitu. Seperti itu. Oke, kemudian nah ini ada studi kasus ya. Nah ini ya, misalkan seorang ahli botani nih, ini ingin mengetahui apakah ada pertumbuhan pada tanamannya gitu ya. Apakah dipengaruhi oleh paparan sinar matahari dan frekuensi penyiraman. Di sini ada 40 benih gitu ya.
40 benih dan ditaruh di tempat tertentu gitu ya. Eh, Misalkan untuk paparan sinarnya ternyata tidak dikasih sinar, bisa ya, tidak dikasih sinar matahari. Kemudian frekuensi penyiramannya setiap hari disiram gitu ya, setiap hari disiram. Cuman ini perlakuannya selama 1 bulan gitu ya. Dalam 1 bulan itu dia dilihat itu setelah 1 bulan diukur tingginya tanaman. Misalkan ini tanamannya dalam satuan sentimeter gitu ya, 5 senti. Jangan, mungkin ini apa ya, inci mungkin. Saya ngambilnya dari internet ini. Kayaknya 5 senti atau 5 inci ya satuannya. Jadi untuk yang 4,8 ini dia adalah tanaman yang disiram setiap hari dan tidak ada paparan sinar mataharinya. 4,4 juga sama. Jadi ada 5 kali perulangan gitu ya. Jadi dalam satu tempat itu ada ada 5 benih gitu ya, 5 benih. Dan bisa juga frekuensi penyiramannya mingguan gitu. Misalkan mingguan dan dikasih paparan sinar matahari yang tinggi sekali gitu ya. Ternyata dia tingginya jadi 6 gitu dan seterusnya. Ini ada datasetnya bisa diunduh di sini ya. Nah, kemudian kita cek dulu asumsinya apakah dia normal apa tidak gitu ya. Ternyata mereka semua normal ya. Baik harian atau mingguan, baik paparan sinar matahari gitu ya. Jadi ngecek normalnya begini. Lima-limanya ini dicek normal apa tidak gitu ya. Jadi ada 8 kali ya, 8 kali dicek. Ternyata p-value-nya di atas 5%, 0,05 di atas 0,05 berarti semuanya normal. Dan ini adalah analisis variansinya. Mungkin oke, analisis variansinya kita bisa lihat bahwa yang p-value-nya kurang dari 5% ya. Yang saya tandain warna biru ini dia kurang dari 5%. Artinya apa? Artinya yang berpengaruh apa terhadap eh, pertumbuhan tanaman tadi, yaitu paparan sinar matahari. Kalau penyiraman tidak mempengaruhi gitu ya, secara statistik tidak mempengaruhi, tidak mempengaruhi secara signifikan. Artinya mau disiram sehari sekali atau seminggu sekali, ya sama saja gitu ya. Bedanya adalah ketika dikasih sinar matahari gitu. Kena paparan sinar mataharinya sedang kah, kemudian atau yang tinggi atau gimana gitu ya, itu berbeda. Oke. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya eh, yang mempengaruhi adalah paparan sinar matahari ya. Frekuensi penyiraman tidak mempengaruhi dan efeknya juga tidak. Efek interaksinya tidak mempengaruhi. Nah ini eh, ininya apa? Secara visualnya gitu ya. Kita bisa lihat bahwa untuk penyinaran ternyata beda gitu. Yang tidak disinari itu yang tidak tinggi gitu ya. Kemudian ketika dikasih penyinaran sedang lumayan tinggi, lumayan lebih tinggi. Kemudian untuk yang menengah, wah tinggi nih, cukup tinggi ya, tinggi sekali nih. Kemudian dikasih sinar matahari panas gitu ya, panas sekali sampai tinggi dia tidak ini apa pertumbuhannya tidak terlalu tinggi gitu. Yang bagus adalah yang menengah ya kalau dilihat dari sini. Menengah dan dia disiram mingguan aja tidak setiap hari gitu ya. Wah, ini yang kombinasi yang pas gitu ya. Tapi interaksinya tidak mempengaruhi berarti seharusnya ini digabung jadi satu gitu ya. Tidak dipisah penyiramannya. Nah, kemudian ini rata-ratanya untuk setiap hari penyiraman gitu ya. Tingginya sekian itu. Kemudian untuk seluruhan datanya berapa? 5,153 gitu. Dari sini nanti dikurang dengan 4,07-nya dapat sekian ini ya. Jadi tinggi tanaman gimana kalau model analognya? Rata-rata keseluruhan ini ditambah dengan selisihnya ya, dengan yang di sini ya. Nah, ini kayaknya salah nih, terbalik saya nih. Harusnya ini kurang ya. Ini kurang, yang ini plus. Nanti saya baikin deh. Terbalik dia. Ini plus, ini minus. Nah, jadi ketika tidak
tanpa paparan sinar matahari, dia akan berkurang gitu ya. Jadi 4,7. Awalnya 5,1 jadi 4,07. Nah, yang bagus itu adalah yang sedang ya. Ini tinggi sekali 5,89 gitu. Seperti itu. Ini ada studi kasus yang kedua ya. Eh, ada apa gender, apa namanya? Jenis kelamin dan ada pelakuan. Ada pelakuan A dan pelakuan B. Kita ukur eh, tekanan darahnya gitu. Seperti itu. Hasilnya apa? Hasilnya adalah yang mempengaruhi adalah treatment dan gender. Karena di bawah 5% gitu. Tapi interaksinya tidak mempengaruhi. Nah, ketika datanya sudah ada, kita bisa dapat errornya, residualnya. Dan residualnya kita cek. Apakah berdistribusi normal apa tidak ya. Ternyata berdistribusi normal. Oh, enggak sih. Tapi kalau misalnya kita pakai p-value-nya 0,01, dia normal. Mungkin kalau pakai yang apa pengujian normalitas yang lain, bisa normal ya. Kan normalitas tidak hanya Sapirowicz. Kemudian ada yang Liven, eh, datanya ternyata homogen gitu ya, di atas 0,05 p-value-nya. Nah, ini contoh ketika untuk menguji apa? Menguji asumsinya menggunakan residual gitu ya. Beda sama yang kasus pertama gitu. Kasus pertama tadi, nah ini masing-masing ya, dia masing-masing begini. Bisa juga sekaligus. Nah, yang mempengaruhi apa? Treatment dan gender. Jadi untuk treatment sendiri, gender sendiri ya. Tidak digabung sama contoh yang tadi ya. Karena tidak ada interaksi. Jadi untuk treatment apa yang karena dia berpengaruh gitu ya. Yang bagus apa? Yang bagus adalah B gitu ya. Oh, enggak ada yang bagus apa enggak gitu ya. Pokoknya kalau kasih treatment B, tekanan darahnya lebih tinggi gitu ya. Jadi sekitar berapa nih ya? Ini mediannya nih. Kemudian untuk gendernya, laki-laki memang tekanan darahnya lebih tinggi ya. Nah, ini lebih tinggi daripada si perempuan. Dan ada studi kasus yang lain ya. Ini ada gender, jenis kelamin, apakah dia belajar apa tidak gitu ya. Dan dia apakah mempengaruhi sikapnya, attitude-nya gitu. Misalnya di skor gitu. Oke, seperti itu. Jadi kita langsung ke Python-nya ya. Tinggal klik yang di sini ada logo ini, logo Python diklik gitu ya. Kemudian allow, sementara. Kita langsung, oh ya apakah ada yang mau ini share screen untuk yang codingannya? Ahmad gimana? Pakai laptopnya Ahmad? Ya Pak, Co- sebentar. Codingannya ini saya kopas di ini ya, di chat ya. Oh ya, untuk codingan minggu lalu sudah saya perbaikin, itu sudah ada di Google Colab-nya nih ya, sudah muncul di sana. Oke ya, terlihat. Itu tinggal di apa? Di maximize aja. Ah, itu ada pertemuan dua. Oh ya, di close dulu. Ya, betul. Ada pertemuan dua itu di apa? Tanda segitiganya itu diklik sampingnya P, bukan sampingnya pertemuan dua. Nah, itu di apa namanya? Di collapse ya. Pertemuan tiga juga sama.
4 sama, kita ke pertemuan 5. Nah, sebelum pertemuan 5, di sana ada bagikan ya, kelihatan nggak? Di pojok kanan atas, tulisan bagikan, tapi jangan dibagikan. Klik yang bawahnya. Hubungkan. Hubungkan yang bawah itu. Klik hubungkannya aja. Klik. Oke. Klik hubungkan, tunggu sebentar. Terus kita scroll dulu, Pak apa Ahmad ya. Scroll dulu ke atas, ke bawah maksudnya. Nah, di pertemuan kelima ini, kan ada data-datanya ya, itu tinggal diunduh. Nah, coba diunduh dulu. Ahmad, Yang itu ada data 1, 2, 3 tuh download dulu ya. Diunduh dulu, klik. Langsung download ya. 2 juga sama, 3 sama. Tinggal download aja. Mana cara downloadnya? Oh, bisa ya. 2 sama, ya oke. Sama 3. Oke, satu-satu diunduh dia, di download. Ya, datanya bentuknya seperti itu ya. Downloadnya klik tanda itu tuh. Iya, tanda itu ya, diklik ya. Download dulu. Oke, sudah download. Yang ke yang B juga sama, nggak usah dibuka, nggak usah dibuka. Tutup aja. Tutup apa? Excelnya tutup. Yang B juga sama. Semuanya ya, tiga-tiganya di download ya. Download. Oke, yang C juga sama. Download aja. Habis download tutup aja nggak apa. Oke, sudah. Berarti ditutup aja ini yang apa, datanya ya, tutup aja. Oke, disilang, silang, silang. Oke, kita masuk di ini ya, di apa? Google Collapse-nya. Nah, sintaks yang pertama itu kan ada import NumPy SNP ya. Coba di running itunya. Klik ini ya, Ahmad. Di running importnya. Yang pertama itu pertama sekali. Ada tanda play di situ yang sebelah kiri ya. Bukan data bawahnya. Nah, itu ya, diklik. Klik dulu. Klik, klik. Oke, tetap jalan. Oke, apakah berhasil? Oke, sudah berhasil. Oke, berikutnya, bawahnya lagi. Nah, ini cara mengambil apa yang ngunduh data ya, no, mengimport data gitu. Jadi ada tombol ya, klik file, coba diklik filenya. Yang kiri, oke, diklik. Datanya di mana tadi? Di unduhan kayaknya ya. iya diunduhan Pak. Nah, coba. Yang A masih. Yang A. Oke, yang A buka. Oke, tunggu sebentar sampai muncul ya. Oke, sudah muncul datanya. Scroll lagi. Oke, ini datanya ya. 5 data terakhir yang teratas tuh ya. Itu datanya, kemudian kita lihat untuk yang data harian dan penyiramannya tidak ada. Coba klik di situ. Ini untuk menseleksi gitu ya. Yang A. Menseleksi, ya itu diklik. Menseleksi ketika penyiramannya harian dan tidak dikasih sinar. Oke, ada 5 ya. Dia indeksnya dari 0 kalau Python itu. Nah, kita tes normal apa tidak. Jadi kita cek satu-satu. Coba cek. eh, Jalankan lagi ininya apa codingannya, sintaksnya. Oke. Ini ketika tidak dikasih penyinaran gitu ya. P-value-nya di atas 5%. Berarti distribusinya normal. Oke, yang kedua, penyiramannya rendah, penyinarannya rendah, dia normal juga ya kan. Oke, terus sampai 8 kali ini, Ahmad. Cek lagi. Oke, normal lagi.
Penyiraman harian, penyinarannya tinggi, oke, normal juga datanya. Kalau salah satu tidak normal gimana Pak? Berarti dia kita tidak bisa gunakan. Oke, sampai bawah ya. Ini mingguan juga. Tapi beberapa ini ya, beberapa penelitian itu kadang dia eh, tetap tetap melanjutkan gitu ya ANAFA ya. Jadi kadang ada juga penelitian orang itu yang asumsinya tidak dilakukan gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Oke, semuanya yang kosong enggak? Klik yang saya bukan robot. Oke, sip. Jadi yang kosong nggak perlu karena kosong. Oke. Oke, kita lihat yang untuk tabel ANAFA-nya ya. Nah, ini tabel ANAFA-nya. Gimana cara ngelihatnya, cara ngebacanya? Itu ada penyiraman ya. Coba coba disorot kursornya di situ. Ada penyiraman. Enggak. Ya, yang pertama penyiraman. Ada PR yang di kolom PR. PR itu probability. Lebih dari F besar. Anu apa? Dari F hitungnya. Jadi kita lihat bahwa kalau dikurang dari 5% nolnya ditolak gitu ya. Yang kurang dari 5% hanya penyinaran gitu ya. Kalau 0,97 ini ternyata dia 0,9 sekian gitu ya. Karena ada pangkat min satunya gitu. Jadi yang mempengaruhi adalah penyinaran gitu ya. Karena dia jauh sekali dari 5% ya. Terus ada ini penyiraman titik dua ya. Coba kursornya di situ ya di ketiga nih. Bukan yang ketiga. Itu ya. Ini ada titik dua berarti dia artinya interaksi gitu. Yang di kirinya. Oke, yang mempengaruhi adalah penyinaran gitu ya. Oke, lagi running lagi yang bawahnya di di compile gitu ya, di compile bawahnya. Nah, itu ya kalau 3, itu artinya 0,3 ya kalau di anu kan. Nah, ini untuk gambarnya, gambar untuk stop di sini dulu. Jadi ada gambar ini box plot ya. Ahmad bisa nggak cara ngebaca ini? Bisa nggak ngebaca? Nggak bisa ya? Paham nggak nih artinya apa? Kelihatan nggak? Ini box plot gitu ya. Box plot itu ada median, ada kuartil pertama dan kuartil ketiga. Coba Ahmad pilih salah satu ininya, kotaknya sembarang, pilih yang mana? Yang merah. Merah, coba merah yang mana? Sembarang. Tunjuk, tunjuk. Nih, Itu. Jadi merah itu ada yang kotak di garis yang bawah. Coba tunjuk yang paling bawah. Nah, itu artinya nilai minimum. Ke atasnya lagi sedikit. nih, nih. Oh, itu maksimum namanya. Nilai Oh, maksimumnya untuk yang warna merah. Oke, lagi tunjuk yang mana? Nah, itu nih, ya tengah itu median. Nah, itu mediannya. Coba lagi yang atas atau bawah. Nah, kalau yang bawah berarti kuartil pertama gitu ya. Itu kuartil pertama, terus nih. tengahnya median, yang atasnya kuartil Kedua, tiga. Atas tiga. apa tiga? Ya, Oh, nih. itu kuartilnya. Jadi untuk membandingkannya kita lihat untuk apa garis tengahnya ya, si mediannya ya, kita bandingkan ya. Yang mana yang paling tinggi? Kelihatan nggak yang paling tinggi? Yang Warna apa? ini, Ya, betul. Dia paling tinggi ya. iya. Oke. Ini kalau kita membandingkan dengan penyiramannya gitu ya, disiram setiap hari atau mingguan. Jadi yang kiri itu, empat yang kiri itu harian ya, kelihatan ya. Empat Hmm, yang kanan itu mingguan. Gimana? Ada tulisan harian nggak sama mingguan? kan Ada ya. dari Ada harian, ada mingguan. Oke. Scroll lagi ke bawah. Di ini lagi, di apa? Di compile lagi di bawahnya. Nah, ini dibedakan nih. Ini kita lihat dari penyinarannya ya. Tidak ada sinar, kemudian rendah dan menengah dan tinggi ya. Ternyata apa? Ternyata kalau yang tidak itu kelihatan nih eh, lebih rendah ya, kelihatan ya, paling rendah ya kalau yang tidak ini ya.
Hmm. Tidak, kemudian sedang, kemudian menengah, dan tinggi. Seperti itu. Tapi kalau lihat dari tabel ANAFA-nya apa tadi? Yang mempengaruhi apa? Coba scroll lagi ke atas. Yang ada C-nya tadi itu mana? Nah, itu ya. Yang kurang dari 5% apa? Penyinaran ya. Nah, benar. P-value-nya. Nah, PR-nya. Nah, PR-nya itu ya. Itu kurang dari 0,05 gitu ya. Karena 3,89 kali pangkat 10 pangkat negatif 8 itu kecil sekali gitu ya. Di bawah 5%. Berarti yang mempengaruhi adalah penyinaran. Hmm. Coba kita lihat lagi ke bawah penyinaran ya. Nah, jadi buat lagi kopas itu Ahmad yang di atas. Bukan, belum belum ke bawah. Nah, ini kopas dulu teksnya. Anunya sintaksnya, sintaks yang SNS bukan yang di dalam itu. Nah, Bukan. Nah, di dalamnya itu sns.boxplot. Ada nggak tulisannya? enggak ada Yang Pak. di running, yang di running tadi, yang di running. Nih. Itu di kopas sana ya, di copy teksnya, Oh, di ya. copy. Nah, di copy. Oke, copy dulu. Ya, Ctrl A, Ctrl C. Ya, S-nya belum. Semuanya harus. Nggak bisa. Jangan semua juga. Satu itu aja. Oke, di copy. Ctrl C ya sudah. Terus di bawahnya gambar ini, ya stop dulu, stop. Di bawahnya gambar sebelumnya sintaks itu, coba geser ke tengah-tengah sedikit. Ke atas dulu, bukan. Stop ya di situ. Kursornya diarahin di tengahnya, di tengah-tengah antara sintaks. Nanti ada tulisan kode di situ. Ke bawah lagi, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Enggak, itu nggak usah dibawain. Ya, di atasnya sedikit kursornya. Oh, Nah, muncul kode ya. Nah, itu. Diklik kodenya. Ctrl V, apa ditempel di situ. Coba paste apa? pas nggak ada. Oh, belum. Salin salah. Eh, belum tadi. Belum. Salin dulu. Nah, itu klik kanan, salin. Klik kanan, Bisa kok. salin pilihan. Nah, betul tuh. Salin ya Pak. Salin pilihan. Salin pilihan, ya, betul. Klik yang bawah, bukan yang tengah, di atasnya lagi. Iya, itu. Klik kanan. Loh, nggak ada. Oh, iya. Atau Ctrl V. Tadi Ctrl C, Ctrl V. Ini Ctrl V, coba klik. Dah. Bisa ya. Penyinaran. Terus jangan di running dulu. Ada yang tulisannya HUE, HUE, HUE. HUE itu ada nggak HUE itu? Nah, Nggak. itu dihapus HUE-nya. Penyiramannya dihapus. HUE sampai koma, iya betul, dihapus. Hapus dulu. Komanya dihapus lagi. Oke, coba di running. Karena yang mempengaruhi tadi penyinaran saja gitu kan ya. Oke, scroll ke bawah. Betul. Nah, jadi harusnya kalau analisis variansi dua arah, ternyata dia yang mempengaruhi adalah penyinaran saja gitu ya. Nah, ini bisa kelihatan nih, yang paling bagus, yang paling tinggi yang mana? Penyinarannya. Kelihatan nggak di situ? Rendah, menengah, atau tinggi? Ya, Yang mana nggak, Pak? menengah ya. Nah, menengah. Jadi menengah itu intinya dia dikasih sinar itu tidak terlalu tinggi ya, tidak terlalu banyak gitu. Oke, ini sudah selesai. Kasusnya sudah selesai. Coba lagi, scroll lagi ke bawah. Kita pakai data tekanan darah nih. Nah, itu diinstal dulu. Apa itu? Di compile dulu. Ya, di compile dulu. Sebentar aja kok. Ya, langsung scroll ke bawah. Tunggu dia selesai. Itu successfully. Ingat nggak tadi? Ketika kita ngupload data, kita ada tombol gitu ya. Tombol pilih file gitu ya. Ingat Ya. ya, Ahmad ya. Nah, sekarang kita nggak usah pakai
tombol, tapi kita tinggal upload gitu. Caranya gimana? Itu sebelah kiri kelihatan nggak ada tanda kunci di situ sebelah kiri Ini ada Pak. kunci, tapi bawahnya, oh rahasia ya. Nah, bawahnya kunci itu ada folder, ya file, diklik, klik sekali. Nah muncul ya. Sekarang Ahmad lihat ini, ambil apa file explorernya, kemudian datanya di drag ke sini gitu. Ya, jangan diklik itu, jangan diklik. Buka ini Windows Explorer-nya yang folder itu. Ada nggak data tadi? Data unduhan. Mana data unduhannya? File data unduhannya mana? Di bawah, di folder kuning tadi. Bukan, Oh, di folder unduhan. yang di sini. Apa itu Bukan, Pak? bukan. Klik Windows E aja. Windows E atau klik ini nih. Yang bawah, ya. Di sini. Bukan, yang folder unduhan. Iya, itu diklik ya, betul. Nah, ada data B, data LSB 5B, itu diseret. Diseret kah? Diklik, seret ke tadi yang apa yang di sebelah kiri tadi. Jadi kecilin ada Ya, kamu. di nah, di seperti itu. Oke, ya, seret sampai ke bawahnya. Iya, betul, pindah, lepas. Nah, klik OK. Hmm. Nah, beda ya. Kalau tadi kan tinggal kita klik ya. Sekarang kita seret ke situ. Nah, berarti datanya sudah ada. Tinggal kita panggil. Tinggal di tanda play apa di running, di compile. Ya, klik itu. Nah, muncul ya. Coba ditutup oh nggak usah biar aja. Scroll lagi ke bawah. Nah, tinggal compile lagi datanya. Ini contoh untuk yang plugin yang berbeda ya. Pakai apa? Paket yang berbeda, BioInfoKit Analyst gitu ya. Bedanya apa? Kalau bedanya di sini ada residual gitu ya. Ada baris residual. Ada nggak? Coba diarahin residual. Nah, itu residual. Terus ada NaN. Nah, NaN itu apa? Dia not a number. Berarti dia bukan bilangan sebenarnya. Jadi memang kalau di tabel tabel ANAVA itu kosong gitu ya. Jangan diisi di situ. Memang kosong, nggak ada isinya. Nah, lihat yang PR-nya. PR itu probability. Coba di kolom probability ya. Kolom probability yang nilainya di bawah 5% atau 0,05. Yang mana? Ini Yang mana? Itu ya, gender ya sama grade treatment. Oke. grade. Terus yang bawahnya 0,75. Dia di atas ya, berarti interaksinya tidak ada. Artinya apa? Yang mempengaruhi tekanan darah itu adalah treatmentnya atau jenis kelamin gitu ya. Tapi kalau treatment sekaligus jenis kelamin nggak bisa gitu ya. Makanya satu-satu seperti ini. Coba di scroll ke bawah, kita lihat apa tekanan darah berdasarkan treatmentnya. Coba di compile. Ya oke di compile. Nah kelihatan nih yang lebih tinggi yang mana tekanan darahnya ketika dikasih apa? Kelihatan nggak itu? Kasih yang Ketika dikasih treatment yang B ya. Kelihatan nggak? Yang B lebih tinggi kan daripada yang A kan? Kita lihat mediannya sebenarnya. Nah, yang tengah itu, nah itu median. Median yang B sama yang A beda ya kan? Beda jauh. Sama kotak yang apa Q1 sampai Q3-nya juga sedikit bergeser ya. Ini kalau dilihat dari treatmentnya. Coba lagi scroll lagi ke bawah. Gimana kalau kita lihat dari gendernya? Nah, coba di compile lagi. Itu ada error ya. Jadi maksudnya bukan error sih, dia cuman peringatan aja, jangan diabaikan saja gitu ya. Nah, jadinya seperti ini. Bisa nggak gambar ini di download? Bisa nggak? Bisa ya. Gimana caranya gambarnya di download? Klik kanan, coba klik kanan, terus mana sih?
Gambar. Simpan gambar bisa ternyata ya. Jadi kalau misalnya kalian mau apa gambarnya bagus nih, tinggal disimpan. Bisa seperti itu ya. Oke, scroll lagi ke bawah, scroll ke bawah. Nah, gimana residualnya? Kita ambil nih, compile aja. Ya, residualnya harus berdistribusi normal gitu ya. Jadi ada garis merah itu ya, sama titik-titik itu adalah residualnya. Ketika titik-titik itu ngikuti garis merah, berarti datanya normal gitu ya. Tapi dia tidak terlalu menyimpang ya. Ini maksudnya titik-titiknya masih ngikuti garis merah ya. Berarti kemungkinan dia datanya berdistribusi normal. Oke, scroll lagi ya Ahmad, ke bawah lagi. Ada namanya ini histogram ya. Histogram itu kalau dia datanya kayak lonceng berarti normal ya. Nah, oke, ke bawah aja. Secara visual susah kita cek. Sekarang kita coba Sapiro Wave ya. Tes normal apa enggak gitu. Coba diklik. P-value-nya berapa kelihatan gitu. Bukan yang atas dulu. P-value-nya berapa? 0, 0,035. nah oke. Kalau kita pakai alpanya 5%, berarti dia masih di bawah 5%, tidak normal. Tapi kalau kita pakai alpanya 1%, berarti bisa dianggap normal. Kadang ada juga ya, dia tidak normal, tapi tetap dipaksakan anafadwara. Ternyata bisa juga. Sering juga saya lihat seperti itu ya, ada penelitian orang seperti itu. Oke, sekarang kita cek apakah datanya homogen apa tidak. Coba di-compile. Kita lihat p-value-nya, p-value ya, p-value untuk di mana p-value? P-value ya, itu ya, 0, berapa tuh? 0,8310. Nah, berarti dia di atas 5% ya. Berarti dia homogen. Karena dia normal dan homogen, kita bisa pakai analisis variansi ini. Nah, ini bedanya kalau eh, kita punya data, apa? Kita punya data dan kita modelkan itu ya. Dari model itu kita dapat residual. Residualnya kita bisa langsung uji asumsinya gitu, normal apa atau homogen. Nah, sekarang bisa nggak Ahmad? Coba yang data yang C. Jadi sintaks-sintaksnya tinggal dikopas aja. Ahmad, dari atas Ahmad. Tes dulu. Mau pakai yang ini, yang B atau yang C, yang A gitu, sama aja. Tapi dari awal, maksudnya upload datanya dulu. Dari yang pakai data B itu, Pak. Ya, tapi yang C, data Oh, C yang baru. Jadi scroll dulu, bukan scroll dulu sembarang mau yang mana, dari mana? Oh, dari sini bisa. Ini kopas dulu sintaksnya. nih, Ctrl A, bukan yang di atasnya. nih. Atasnya lagi sintaksnya, bukan sintaksnya. Ah, itu di copy tuh. Copy ya. Oke, copy. Ctrl C. Eh, Scroll paling bawah ya. Jadi Ahmad nanti bolak-balik tuh. Di atas di kopas, taruh di bawah gitu ya. Atas kopas, taruh di bawah. Pakai kode, Nah, Pak. ya, tambah kode baru. Ctrl V. Nah, tapi 5B itu ada 5B ya. 5B.csv kelihatan ya. Diganti C. Oke, berarti tinggal di drag. Datanya di drag ya. Jangan, nggak bisa. Coba dulu. Di compile dulu. Bisa nggak? Nggak bisa, error. Mana datanya kan katanya. Di, Jadi di datanya diseret, coba. yang C, Pak. Ya, yang C. Coba. Eh, klik dulu. Nggak bisa. Oke. Nah, ulang. Compile ulang. Oke, berhasil. Wih, keren ya. Lagi, ke atas lagi. Ke atas lagi dan kopas lagi dari satu-satu pokoknya kopasnya. Jangan. Sudah kelewatan. Kelewatan. Terus semangat. Ya, Ini, itu Pak. copy dulu. Ya, betul. Copy.
Kopasnya paling bawah. Ya, Ada coba di tadi. running bisa nggak? Atau gimana? Atau error? Pasti error sih. Ya, Nah, kenapa error? Kenapa? Karena datanya nggak ada tekanan darah, kan? Datanya beda kan? ya, ya. Coba lihat datanya di atas tuh. Ada attitude, ada studied, ada gender. Enggak. Terusan, Pasti lewat. terusan. Paling bawah tadi, paling bawah. Bawah lagi. Nah, mana datanya? Nah, itu kan datanya. Ada attitude, kelihatan nggak attitude? Nah, Attitude, ada studied, sama gender, ya kan? Yang continue mana? Data continue-nya. Variable continue mana? Attitude, gender, atau studied? Data continue. Yang angka bentuknya. itu. Attitude. Nah, berarti attitude-nya diketik di bawah. Scroll ke paling bawah. Nah, jangan. Blood pressure-nya diganti. Blood pressure-nya diganti attitude. Tapi dia A besar ya, kalau nggak salah ya attitude tadi ya. Ya itu diganti. Nah, itu. Oke. Delete, kemudian dihapus. Ketik attitude. A-nya besar. Ikuti sama persis ya kata-kata itu tulisannya. Attitude. Yang kiri juga sama. Enggak, bukan. Yang ya itu betul. Attitude, studied, ya treatmentnya berarti ganti studied ya. Studied, Bisa. ya betul. Wah yes, keren ya. Pintar Ahmad ini. Gendernya tetap apa? Betul, gendernya tetap. Coba di running. Wih, berhasil. Ada nggak yang datanya mempengaruhi di Hmm. bawah 5%? Ya, ada C. Ada Frekuensi nggak di bawah 5%? 0,05. Ada nggak? Nggak ada ya? Atau nggak ada? Ada nggak ya? 0,05 di bawah 0,05. Di bawah 0,05. Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak Nggak ada ada. kan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nah, berarti dia aptitude itu tidak dipengaruhi apakah dia belajar apa tidak, kemudian apakah dia gendernya jenis kelaminnya laki-laki atau tidak gitu ya, atau interaksinya berarti aptitude itu tidak dipengaruhi oleh dua variabel tadi. Coba digambar, aneh aja coba digambar, coba scroll ke atas. Ya, Oh Pak. ya di copy copy aja dari awal tadi, nggak Oke. atasnya lagi. Nah ini Ini, Pak. ya copy, Oke. Ctrl C, Ctrl V ya. Nah tapi apa diganti? Apa tadi digantinya? Attitude sama. Treatment, treatment ganti studi ya, Pak. Ya, boleh. Coba diganti. Coba, ya. Dan, Di, Pak. ya, running. Ya. Lihat gambarnya ternyata ya sama aja. Bahkan attitude yang sedikit lebih tinggi ketika dia tidak belajar gitu ya. Nah, kan kelihatan. Tapi dia secara statistik sama aja. Coba dikopas lagi. Yang di ini. Bukan, yang gambar ini aja tadi. Nih, Pak. Ya, studiednya diganti dengan, ya kopas dulu. Copy, taruh di bawahnya. Ganti dengan gender. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C. Oh ya, mulai cepat ya. Keren. Studiednya ganti dengan gender. G-nya besar ya. Tutornya, Pak, tetap. Tetap ya, fiturnya tetap. Nah, ternyata gendernya gimana? Yang bagus itu laki-laki ya. Tapi sedikit gitu. Secara statistik itu
sama aja ya. Laki-laki perempuan itu sama aja attitude-nya. Hmm, Oke, coba scroll lagi ke bawah, paling bawah. Control V, lama ya kalau kasih kode, Control V. Setelah attitude, ada attitude ya, koma, terus ketik HUE, setelah komanya Pak. ya, setelah koma, HUE, sama dengan petik, petik dulu, petik, tanda petik, petik satu atau dua sembarang lah. Ya, tadi studied, nah, ketik gender. Nah, coba di running. Oh, koma dulu, habis gender, koma. Oke, habis itu koma. Nah, coba di running. Ya, wih, keren, rapi ya. Nah, gimana? Bisa baca nggak, Ahmad? Hmm, Yang tinggi yang mana attitude-nya? Ketika ya, sama. ketika dia tidak belajar ya, dan dia Ya. perempuan kan, tinggi. Yang rendah apa? Ketika dia belajar dan dia juga perempuan. Jadi, kalau dari tadi tuh, attitude itu tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin gitu ya. Dan belajar apa tidak. Tapi ya sama saja gitu ya, secara statistik. Seperti itu. Coba lagi deh, terakhir deh. Coba yang di atas ada anu apa? Cek normal apa tidak ya? Coba cek. Scroll lagi ke atas, lagi. Ya di atasnya ini. Nah, uji normalitas ya, copy, ya kopas. Sintaksnya di kopas. Nanti kopas lagi yang bawah itu ya, homogenitas. Ini kopas, scroll paling bawah, Ctrl V gitu. Oke, ya langsung running. Wah, kayaknya Ahmad nih bisa nih, langsung skripsian nanti habis ini. Langsung lulus nanti. Oke, normal apa tidak? P-value-nya di atas 5% ya. Berarti dia normal. Berapa tuh P-value-nya? 0, berapa tuh? 0,717. Oke, kan di bawah 0,05 ya. Berarti Ya. dia normal. Homogen nggak? Coba scroll lagi di atas. Kopas. Ya itu, kopas. Ah, benar. Jiran. Ya, coba running. Oh, error. Oh, ini blood pressure-nya ganti Pak. Ah, betul sekali. Ganti apa ya? Coba ketik replacernya. Iya juga ya. Ganti apa tadi? Itu. Attitude. Itu. Attitude, oke. Treatment jadi apa tadi? Studied. Ya, studied. Studied. Yes. Coba running. Homogen nggak? Gimana tuh cara bacanya? P-value-nya berapa? 0, Nol 0,7155. di atas 5% atau di bawah 5%? Di atas. Di bawah. Di bawah. Di atas atau di bawah? Eh, 5% itu berapa? 0,01 kan? 0,1 ya di atas Pak, di atas. Ya, berarti di atas 5%. Berarti dia apa? Homogen gitu kan. Berarti kita bisa pakai ANAVA dua arah ini gitu. Dan hasilnya apa? Coba scroll lagi di atas. Kita sudah bisa pakai dan hasilnya, nah ini yang C ini. Stop. Ya, Ternyata bukan yang tabel. Ya, ternyata kemana-mana kursornya. Yang ada ini PR ada probabilitas. Nah, tabel. Nah, itu. Yang di bawah 5% ada nggak PR-nya, probability-nya, atau p-value-nya? Ada nggak? ada. Nggak ada ya? Ada. Nggak ada. Berarti
semua faktor tidak mempengaruhi Oh, variabel responnya gitu. Tidak mempengaruhi attitude gitu. gitu. Jadi mau studiednya gitu ya, mau belajar apa enggak, atau jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan ternyata sama saja. Seperti itu. Oke, saya kembalikan lagi ke Ahmad ya, siapa tahu ada yang mau didiskusikan. Ya, saya kembalikan Pak ke Ahmad. Berbagi, habis bagaimana? Nanti yang bagaimana? Bisa berarti. Nanti. Baiklah, jika ada yang ingin didiskusikan dari teman-teman, dipersilahkan untuk bertanya. Terus saya Oh, eh, oh ya, mau silakan. tanya lah Pak. Eh, Siap-siap. jadi Silakan. saya penasaran tentang mediannya tadi tuh sih Pak. Kenapa mediannya tuh nggak ada yang ke atas kali, ada yang ke bawah kali, ada yang pas di tengah-tengah gitu Pak? Kenapa kayak gitu? Oke. Ya, berarti memang datanya begitu. Misalkan yang normal kan biasanya medianya di tengah gitu ya. Iya. Jadi ada kuartil pertama, kemudian kuartil kedua ya median, sama kuartil ketiga. Kadang ada juga yang datanya itu kuartil pertama dan kuartil keduanya mirip, sama gitu ya. Jadi dia numpuk di situ, berarti dia di bawah sekali gitu ya. Artinya apa? Ketika kita lihat datanya, ya mungkin datanya gimana ya? Kalau datanya kuartil pertama dan kuartil keduanya sama, itu berarti ya banyak yang rendah gitu ya untuk yang di data-data rendah tuh sama gitu. Mirip-mirip semua gitu ya. Berarti mungkin nilainya eh, mungkin kasih nilai mungkin 40 40 40 gitu kan. 40-nya banyak gitu kan. Bisa aja begitu. Atau Hmm. bisa juga dia nempelnya di atas bisa. Berarti kuartil kedua dan ketiganya sama gitu kan. Ketika dia sama ya berarti nilainya tinggi-tinggi semua gitu. Misalkan 80 gitu ya. 80 80 80 80 semua gitu ya. Iya. Mediannya 80, kuartil atasnya juga 80 gitu. Berarti banyak data-data tinggi gitu ya kalau dia nempel di atas. Ya, seperti itu. Ya, Ahmad. Oke, terima kasih Pak. Apakah ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya? Oh ya, Ahmad tadi pakai laptop Ahmad kan ya? Laptop teman ya Pak? Oh ya, maksudnya bukan laptop saya kan? Berarti Oh iya. kalau pakai apa Google Colab ini kita bisa berkolaborasi gitu. Saya punya sintaksnya dan Ahmad bisa tinggal merunning saja gitu kan. Oh, Beda ketika kita install gitu. Kalau ini kan nggak diinstal kan? Kan tinggal langsung klik aja tadi ya. iya Pak. Dihubungkan, kemudian ada sintaksnya tinggal diklik-klik saja gitu. Tapi ini Ahmad, ini punya saya tadi codingannya dan Oh iya. tidak saya bagikan untuk diedit. Artinya Oh, apa? Ketika Ahmad nanti itu merefresh gitu ya, refresh codingannya, nanti kembali lagi ke semula gitu. Yang ketikan Ahmad yang paling bawah tadi nggak ada, kecuali hmm. saya ngedit lagi gitu ya di bawah gitu. Oh, iya iya. Karena hanya tampilan untuk viewer saja gitu. Jadi Ahmad hanya apa melihat saja, nggak bisa diedit. Nah, kalau begitu gimana? Berarti mungkin Ahmad bisa buat codingan baru gitu ya, pakai new apa? New apa sih nama ini? Bentar. Eh, Notebook baru, notebook gitu ya. Jadi buat notebook baru dan kopian apa di sintaks tadi Ahmad kopas ke sintaksnya Ahmad itu. Jadi nanti Ahmad tinggal bisa ngedit dari sintaksnya Ahmad seperti itu ya. Nah, itu juga termasuk tuh salah satu apa kelebihan untuk Google Colab itu. Ya namanya collab ya berarti berkolaborasi. Jadi misalkan saya sama Ahmad ini kan jauh tuh, jadi kita bisa sama-sama buat codingan masing-masing gitu ya dan saling memperbaiki.
Nah, bisa juga tuh kayak gitu. Pakai Google Colab. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman? Dan untuk link absen sudah bisa diakses ya. Di bagi yang hadir, silahkan absen ke link yang sudah diberikan di obrolan. Dan mungkin apakah tidak ada yang ingin bertanya lagi? Ada ya? Cukup. Cukup. Baiklah, kalau misalnya tidak ada yang ingin bertanya lagi, apakah ada tambahan lagi, Pak, dari Pak Nanda? Eh, Tidak ada. Nanti mungkin disambung ke pertemuan berikutnya. Oh ya. Oke lah, mungkin kita cukupkan di materi kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa berkah juga ilmunya yang telah kita dapatkan hari ini. Dan terima kasih juga kepada Pak Nanda yang senantiasa untuk membimbing kami di seminar lecture series ini, mengajarkan kami ilmu-ilmu yang berguna untuk kami semua. Mungkin saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, saya langsung live ya, Ahmad ya. Iya, Pak. Terima kasih ya, Makasih, Pak. Pak.